Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alidia Khotibatul Ummah dengan nomor NPM 210108103. Saya mahasiswa dari program studi Tadris Pendidikan Biologi IAIN Metro. Di sini saya akan menyelesaikan tugas refleksi kimia dengan tema Hukum Dasar Kimia. Hukum Dasar Kimia. Apa sih hukum dasar kimia itu? Hukum dasar kimia adalah sebuah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, meliputi susunan materi, sifat materi, perubahan serta energi yang menyertai materi tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai hukum dasar teori atom Dalton. Sebenarnya teori dalam hukum dasar kimia itu banyak, namun di sini kita akan mempelajari tentang teori atom Dalton terlebih dahulu. Teori atom Dalton ini ditemukan oleh John Dalton sebagai penemunya, sekaligus menjadi perkembangan teori atom dunia. John Dalton mengatakan bahwa atom merupakan zat yang tidak dapat dibagi atau diuraikan lagi. Setelah mengetahui tentang teori Dalton, selanjutnya teori Dalton ini memiliki bunyi, yaitu yang pertama, semua materi yang ada di dunia terbentuk dari kumpulan atom dan atom sendiri tidak dapat diurai. Yang kedua, masing-masing atom dihasilkan dari senyawa tertentu yang bersifat karakteristik serta massa yang berbeda. Selanjutnya, yang nomor 3, setiap senyawa memiliki atom yang berbeda. Yang keempat, dua atom dapat dijadikan menjadi satu senyawa. Kelima, atom yang tidak sejenis dapat bersatu menjadi senyawa, namun harus memperhatikan perbandingan. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu partikel penyusun atom memiliki dua atom yang selaras. Namun, teori Dalton ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahan dari teori Dalton ini, ucapan Dalton pada teorinya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, atom tidak bisa sama karena ada isotop yang membuat atom tidak benar-benar sama. Dan yang ketiga, perbandingan antar senyawa merupakan perbandingan yang bulat, ucap Dalton pada teorinya. Namun, sedangkan pada kenyataan yang ada, banyak senyawa yang memiliki perbandingan yang rumit. Namun, di balik kelemahan teori Dalton terdapat kelebihannya. Yang pertama, yaitu kelebihan yang karena teori ini merupakan teori terdahulu, sehingga menjadikan teori ini sebagai acuan bagi peneliti lagi untuk mengembangkan teori-teori yang selanjutnya dan yang lebih spesifik lagi. Selanjutnya membahas mengenai massa atom dan massa relatif atom. Apa sih massa atom itu? Massa atom adalah massa dari atom tersebut saat dalam keadaan diam, sedangkan massa relatif atom adalah massa suatu molekul yang diukur dalam satuan massa atom. Berikut merupakan contoh dari reaksi senyawa. Misal, air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Rumus senyawanya H2O. Jadi, H tambah O atau hidrogen tambah oksigen menjadi H2O yang berarti itu air. Setelah membahas reaksi senyawa, selanjutnya kita membahas mengenai reaksi kimia atau perubahan kimia. Contoh misal nih, es batu mencair, besi menjadi berkarat, kertas dibakar menjadi abu. Itu merupakan contoh dari reaksi kimia. Selanjutnya, ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu yang pertama ada perubahan warna, yang kedua perubahan suhu, yang ketiga formasi presipitasi, emisi cahaya, dan yang terakhir perubahan tersebut menghasilkan gas. Setelah membahas reaksi kimia, pasti ada dong faktor-faktor yang menyebabkan reaksi kimia itu. Yang pertama ada konsentrasi reaktan, yang kedua tekanan, yang ketiga suhu, yang keempat katalis, yang kelima sifat reaktan, yang keenam orientasi spesies yang beraksi, yang ketujuh luas permukaan, yang kedelapan intensitas cahaya, dan yang kesembilan atau yang terakhir dari sifat pelarut. Ternyata reaksi kimia ini memiliki macam-macam dong. Yang pertama ada reaksi pembakaran, yang kedua reaksi dekomposisi, ketiga reaksi perpindahan ganda, keempat reaksi kombinasi, dan yang terakhir reaksi persipitasi. Mungkin cukup itu saja refleksi kimia pekan ini mengenai hukum dasar kimia dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.